Dan kita akan masuk sekarang ke bab 23 masih dalam kitab sholat ya. Jadi kalau di dalam istilah-istilah beberapa buku agama yang berbahasa Arab, kitab itu bisa bermakna seperti bab kalau kita ya. Kalau mereka menggunakan istilah kitab, berarti bab. Biasanya setelah itu ada pasalnya, tapi mereka karena pakai istilah kitab, maka yang dipakai adalah bab. Kalau mereka pakai bab, maka yang lebih kecil diistilahkan dengan pasal, kurang lebih seperti itu ya. Baik, bab ke-23 ini berbunyi anjuran senantiasa menjaga sholat subuh dan asar. Jadi teman-teman sekalian, di antara 5 waktu sholat ini, sholat yang paling ditekankan sekali adalah subuh dan asar. Ya. Kemudian datang setelahnya isya, lalu kemudian duhur dan maghrib. Ya. Jadi ini punya tingkatan-tingkatan sebagaimana tentu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kalau masalah isya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, bagaimana pernah Nabi SAW menerlambatkan sholat isya, kemudian para sahabat menunggu ya, sampai pertengahan malam, dan beliau bersabda setelah salam, beliau mengatakan sungguhnya orang-orang telah sholat, kemudian mereka telah tidur. Tapi kalian selama menunggu tadi, sampai sekarang sholat ini dicatat mengerjakan ibadah pahala. Kemudian turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum, al-ayah. Dalam surah As-Sajdah ya. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka karena mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Kata perawi hadis bahwasanya ini turun pada sholat isya ya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Kemudian kalau sholat subuh dan asar disebutkan atau pada bab yang kita akan pelajari. Kita akan baca teman-teman sekalian hadis yang pertama, urutan 456 dari awal Anda belajar. Berarti secara urutan Anda sudah belajar 456 hadis. Ya, semoga Allah mudahkan kita mempelajari, mengamalkan, memahami dan juga mengamalkan ya. Tentu bukan berarti kita belajar 456 saja. Karena dalam satu bab seperti ini, seperti Anda yang pegang buku 456, sebelahnya ada angka 1, berarti angka 1 urutan pertama hadis dalam bab ini. Tapi 456 dari awal kita belajar. Nah, kadang-kadang dalam satu nomor urut ini ada beberapa riwayat yang kita pelajari. Berarti Anda kalau dibahasakan mempelajari mungkin sudah 2 kali lipat, bahkan mungkin sekarang sudah sampai 1000 hadis dengan syarah atau penjelasan yang kita tambahkan. Baik, hadis pertama dalam bab kita ini, bab anjuran senantiasa menjaga sholat subuh dan asar. Nomor satunya, titik 2, ada sahih di sebelahnya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin atau bardain, ya, niscaya dia masuk surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Disilakan dengan bardan, atau di sini disebutkan begitu dalam kurung, 2 waktu dingin yaitu subuh dan asar. Ya, disilakan dengan waktu dingin di sini dimaksud. Ya. Al-Khattabi menanggapi tentang masalah ini. Ya. Beliau berkata, kalau teman-teman buku bisa lihat footnote di situ, ada 470. Ya. Ada perkataan Al-Khattabi, karena keduanya dilakukan di 2 waktu yang dingin. Di siang hari, yakni awal dan akhirnya, yang udaranya sejuk dan panas yang menyengat telah berlalu. Wallahu alam. Ini yang dimaksudkan kenapa dinamakan burdaini. Baik teman-teman sekalian, hadis ini perlu difahami, bukan berarti dengan mengerjakan 2 sholat saja ini maka dia akan pasti masuk surga. Tapi yang dimaksud adalah siapa yang menjaga 2 sholat ini, artinya dia juga sholat duhur, dia juga sholat maghrib, ya, dia juga sholat isya, tetapi 2 sholat ini lebih dia berikan ekstra perhatian. Karena kalau orang memahaminya bahwasanya cuma 2 sholat cukup, maka dia hanya tinggalkan duhur, dia tinggalkan maghrib, dia tinggalkan isya, karena dia pikir dengan ini sudah cukup masuk surga. Jadi bukan itu yang dimaksudkan seperti yang secara letter-let, tapi yang dimaksudkan adalah siapa yang lebih memperhatikan secara khusus kedua sholat ini, maka
dia akan mendapatkan jaminan surga. Tentu dengan menjaga juga kewajiban yang lain, ya. Karena memang 5 waktu sholat ini adalah kewajiban, rukun Islam. Tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Dan ini menunjukkan, kata ulama, keutamaan 2 sholat ini. Baik, ada juga yang menyebutkan tentang hikmah, kenapa subuh dan asar. Karena subuh itu membuka awal kehidupan seseorang, sehingga dia dianggap seperti dari pagi sudah melapor kepada Allah SWT, tanda kutip ya. Sampai duhur, dia sholat lagi, kemudian ya, duhur adalah transisi, sampai menjelang sore. Dan asar adalah pembukaan sore. Ya, Anda kalau bisa tangkap misalnya, kenapa dikatakan ada zikir pagi, zikir petang. Kenapa di 2 waktu ini? Dan juga ada hadis yang mengatakan, kata Nabi SAW, sungguh malaikat silih berganti ya, di 2 sholat, di subuh dan di asar. Gitu kan? Jadi memang waktu ini yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai perhitungan waktu kita. Ya. Oleh karena itu siapa yang ada pada saat itu dan dia mengerjakan sholat, punya kedudukan sendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ini punya keutamaan, ya, punya keutamaan. Juga bagaimana seseorang yang menjenguk orang sakit. Nabi SAW juga mengatakan, siapa yang menjenguk saudaranya muslim di pagi hari, ya, istilahkan dengan pagi, mulai orang beraktivitas, maka Allah akan utus 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore hari. Perhatikan, dibatasi sampai sore hari. Dan siapa yang menjenguk saudaranya di sore hari, maka Allah akan utus 70.000 malaikat mendoakan dia sampai pagi hari. Seperti itulah ya. Jadi memang kenapa kalau disebutkan subuh dan asar, karena memang sebagaimana sudah kita paparkan tadi. Dari hadits ini ya, disebutkan atau keutamaan yang lain selain kedudukan kedua sholat ini juga adanya jalan menuju ke surga yang merupakan tempat abadi yang menjadi target utama setiap muslim. Saudaraku seiman, tanamkan di benak Anda, di kamus Anda, di memori Anda, targetku surga. Itu aja. Targetku surga. Dari situ Anda melangkahkan kaki. Anda niatkan hati Anda. Anda mulai mengatur pola pikir Anda. Anda mulai mengatur ayunan tangan Anda. Anda mengatur peletakan kemaluan Anda. Semuanya surga. Targetnya itu. Ya. Kalau Anda tidak jadikan surga sebagai target, maka dipastikan Anda akan mudah futur, malas beribadah setelah Anda rajin beribadah. Atau bahkan Anda bisa jauh dari agama. Kalau seseorang targetnya surga, tentu untuk menjadikan surga sebagai target, Anda harus belajar tentang surga itu seperti apa. Dan di YouTube kita, di playlistnya, Anda kalau masuk di @khalidbasalam official, cari playlist, Anda cari bahasan kami tentang bedah buku Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Ada 30 pasal lebih tentang surga, panjang lebar kita sebutkan. Dari memohon surga, dari pintunya, kemudian tanamannya, buah-buahannya, pakaiannya, sungainya, minumannya, dan segala macam hal. Seperti kita melihatnya. Ya. Jadi kita, pemandangan apapun yang kita lihat di muka bumi, yang pernah pasti Anda punya pengalaman dalam hidup, yang terbaik, yang terindah, maka surga jauh lebih indah daripada itu. Karena kata Nabi SAW di surga itu, mala ainun ra'at. Semuanya yang mata akan lihat belum pernah mata lihat sebelumnya. Wala udunun sami'at. Dan yang didengar sana tidak pernah telinga dengarkan. Wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Kita akan terkagum-kagum dengan melihat surga. Makanya Nabi SAW memberikan gambaran bahwasanya perumpamaan dunia bandingkan dengan akhirat, ya, yang dijanjikan di surga, itu hanya seperti telunjuk seseorang dari kalian yang dicelupkan di lautan kemudian diangkat. Lihatlah berapa banyak tetesan air yang ada di telunjuk, itulah dunia, sementara lautan yang luas adalah akhirat. Makanya seorang mukmin itu targetnya. Kenapa para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka selalu semangat kalau disuruh oleh Nabi SAW untuk ibadah, sholat malam kah. Jadi bisa dihitung jari mungkin sahabat yang luput dari mereka sholat malam. Kita kalau bicara sholat malam sudah dijaga, berarti sholat wajibnya lebih utama kan gitu. Begitu juga dengan
ibadah puasa, sedekah, jihad, itu luar biasa gitu. Pergi berperang, kemudian meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, dan setiap saat bisa dibunuh oleh musuh. Tapi mereka pergi karena mereka targetnya adalah surga, gitu kan? Pada saat seorang sahabat, ya, dia masuk ke medan Uhud, ya, maka dia mengatakan, aku mencium bau surga di Uhud. Maka dia pun segera masuk menyerang musuh sampai terbunuh. Dan Nabi SAW menjamin surga, gitu kan, bagi orang-orang yang seperti ini. Maka semua itu teman-teman akan menjadi motivasi buat kita kalau kita memiliki target surga. Ingat surga. Selalu dengar. Kapan Anda sudah mulai seminggu, sebulan berlalu tidak pernah dengarkan tentang surga, ulangi lagi. Ulangin lagi. Ya. Ada buku yang juga menarik, selain buku yang kami bedah Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka, ada buku judulnya Tamasya ke Surga. Ya. Itu Anda bisa cari insya Allah, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam bahasa Arab judulnya Hadil Arwah. Ya. Tapi kurang lebih judulnya dalam bahasa Indonesia Tamasya ke Surga. Ya. Itu insya Allah Anda bisa baca untuk menjadi motivasi agar kita memang menjadikan target surga. Ya. Kemudian kita masuk ke hadis yang kedua, urutan 457 dari awal, dan urutan 2 dalam bab kita ini, titik 2, sahih di sebelahnya, dari Abu Zuhair, dia bernama Umairah, atau Umarah, maaf. Saya ulangi lagi, Umarah bin Ruwaibah. Ya. Umarah bin Ruwaibah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha, yakni al-fajra wal asra. Artinya, tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum matahari, ya, terbit, maksudnya subuh, dan sebelum matahari terbenam, maksudnya asar. Di situ ada footnote, ya, nomor 475, Anda lihat di bawah keterangan supaya paham. Yang dimaksud dengan, ya, yalija dari al-uluj, ini kosakata bahasa Arabnya, yakni masuk. Karena Nabi SAW mengatakan, lai yalij, tidak akan masuk. Ya. An-nar, api neraka. Kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, saya berkata, yakni masuk ke dalam azab. Sebab jika tidak demikian, maka sekedar masuk adalah sesuatu yang harus dan berlaku untuk semua manusia, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan pasti akan melewati neraka itu. Maknanya memasukinya berdasarkan pendapat Raji dalam penafsirannya. Ya. Jadi maksudnya, yang dimaksud di sini dalam sabda Nabi SAW, lai yalij. Kalimat yalij bermakna masuk. Dan tidak bisa dibahasakan hanya sekedar lewat. Karena kita semua termasuk insya Allah ahli surga, dan semoga Allah jadikan kita ahli surga, itu pasti akan lewat di atas neraka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Qaf tadi yang kita bacakan, ya. Ma minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewati neraka itu. Ya, maksudnya melewati di sini, dia akan melewati atas, ya, bagian atas dari api neraka itu, karena kita pasti akan melewatinya semua. Ada sirat, jalanan. Ini juga sudah kita jelaskan di bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga neraka di bagian nerakanya. Dan buku ini sedang kita bedah di hari Senin. Ya. Untuk saat sekarang, pada saat kami lagi di Saudi, itu jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Anda boleh ikutin, kami masih di bab-bab awalnya tentang masalah neraka, kita ulangin kembali. Walaupun di YouTube, di playlist, insya Allah sudah ada lengkap. Biidnillahi ta'ala. Baik teman-teman sekalian, ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan memberikan gambaran kepada kita tidak akan masuk neraka orang yang menjaga sholat. Sebagaimana makna tadi sudah kita jelaskan, artinya adalah orang yang menjaganya dengan ekstra.
ya, dengan ekstra supaya dia tidak kehilangan dua sholat ini. Jadi bukan berarti boleh dia tinggalkan duhur, maghrib dan isya. Karena kalau dia tinggalkan, kesepakatan ulama, kalau dia tinggalkan secara jahdan, membangkang, bisa kafir kalau sholat 5 waktu ini. Kalau dia malas-malesan, maka hukumnya dosa besar gitu kan. Jadi yang dimaksud sini adalah dia mendahulukan kedua sholat ini dengan ekstra perhatian. Dan disebutkan di sini tentang masalah neraka. Kalau tadi di awal kita jelaskan teman-teman sekalian, target kita adalah masuk ke dalam surga. Ikutkan di target itu, dan saya menyelamatkan diri dari api neraka. Ya. Jadi, target utama masuk surga. Tapi tentu untuk menyempurnakan itu, kita ikutkan, dan saya menyelamatkan diri dari api neraka. Ini penyempurnaannya. Karena Anda kalau fokus selalu mencari surga, tentu neraka akan terjauhkan dengan sendirinya. Karena tidak bisa ketemu antara surga dan neraka. Anda masuk surga atau Anda masuk neraka. Gitu kan? Nah, jadi pemahamannya adalah bagaimana target utamanya surga sehingga neraka tidak akan pernah kita lalui. Tapi boleh kita masukkan dalam hitungan kalimat di benak kita, di kamus kita, di memori kita. Target saya adalah surga dan selamat dari api neraka. Ya, makanya Nabi SAW kalau lewat ayat tentang surga beliau mohon masuk surga. Kalau lewat tentang neraka beliau mohon agar diselamatkan dari api neraka. Bahkan Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya tidak ada seseorang yang memohon kepada Allah surga sehari, ada 2 riwayat. 3 kali, riwayat yang lain 7 kali. Kecuali surga akan mengatakan, ya Allah, hamba-Mu fulan memohon agar masuk ke dalamku, maka masukkan dia ke dalamku, dalam surga. Dan tidak ada seorang hamba pun yang berlindung kepada Allah dari neraka. Dalam satu riwayat 3 kali, riwayat yang lain 7 kali. Ya. Kecuali neraka akan mengatakan, ya Allah, hamba-Mu fulan berlindung dariku, maka selamatkan dia dariku atau dari api neraka. Kita masuk teman-teman sekalian yang ketiga, 3 di sebelahnya. Dengan ketika ada sanad hasan dari Abu Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu dari bapaknya, dan dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man shalla subha fahuwa fi dhimmati, Abu Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, karena dari bapaknya dia meriwayatkan, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillahi wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia dalam perlindungan Allah dan hisabnya kembali kepada Allah. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir dan juga Al-Mu'jam al-Awsat. Ya. Rawi-rawinya semua adalah orang-orang yang saleh, kecuali Al-Haytham bin Yaman yang sedikit ada permasalahan, namun sudah hadis ini dikuatkan dengan saksi-saksi atau syahid yang lain sehingga dia bisa menjadi hasan. Hadis ini teman-teman sekalian termasuk hadis yang paling sering dinukil oleh para ulama agar seseorang jangan luput darinya sholat subuh. Bagi anda laki-laki di masjid, kecuali anda punya udzur syar'i, ya. Dan bagi perempuan tentu di rumah, tapi usahakan on time. Azan, anda sudah tidak ada kegiatan lain, walaupun sholat yang lain juga sama, tapi subuh ini anda usahakan jaga sekali. Ya. Karena hadis ini yang baru kita baca, memang terfokus pada subuh. Nah, terfokus pada subuh. Yang kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh, ya, maka dia dalam perlindungan Allah. Jaminan Allah. Semua kebutuhannya Allah akan penuhi. Allah akan selamatkan dari segala mara bahaya. Ya. Dan hisabnya kembali kepada Allah, maksudnya tergantung niatnya segala macam, itu urusan sama Allah. Kalau dia ikhlas dia dapatkan, kalau tidak ikhlas dia tidak dapatkan. Tetapi jaminannya akan dia dapatkan. Subhanallah, saya ingat dulu ada salah satu sahabat saya di kota Madinah ini, hafidhahullah, Dr. Muhammad Rahili, beliau pernah berkata kepada saya, gitu, sambil kita ngobrol-ngobrol, kadang-kadang kalau ketemu ngobrol masalah keimanan segala macam, alhamdulillah, maka satu waktu pernah dia bilang, yang terpenting sebenarnya dari semua yang kita jaga, jangan pernah luput sholat subuh berjamaah, terutama di masjid. Terus saya mengatakan, iya betul. Ya. Terus dia sebutkan, ingat hadis, ya, yang hadis ini disebutkan, bahwasanya siapa yang sholat subuh berjamaah, ya, maka dia akan mendapatkan
naungan Allah. Walaupun dalam hadis ini ya, lebih umum lafadznya, siapa yang sholat subuh, maka dia dalam perlindungan Allah. Tentu ulama rincikan panjang lebar, ada yang menguatkan dengan beberapa riwayat yang lain, bahwasanya sholat subuh berjamaah di masjid, dan ini paling tepat. Ya. Tetapi kalau kita ambil lafaz ini secara umum, maka yang penting sholat subuh. Tapi tentu di waktunya, ya. Maka semoga Allah SWT berikan kepada mereka perlindungan ini. Dan ini perlindungan yang luar biasa, teman-teman sekalian. Perlindungan yang luar biasa. Ya. Bagaimana kalau Anda kerja di perusahaan, lalu pimpinan Anda mengatakan, siapa yang datang hari ini on time, jam 7 pagi, tepat, maka hari ini semuanya saya yang tanggung. Makan siangnya, transportasinya, saya akan jamin semuanya. Bahkan saya akan berikan dia bonus-bonus. Mungkin pegawai akan tertarik untuk itu. Allah SWT menjamin kita. Seharian sampai besok subuh lagi. Semuanya kebutuhan kita dipenuhi. Semua masalah yang akan menimpa kita diselamatkan kita darinya. Ini sebuah karunia luar biasa gitu. Ya. Kemudian itu pelajaran pertama tentang bagaimana menjaga sholat subuh di waktunya. Terutama berjamaah, bagi laki-laki lebih fokus lagi ke masalah ke masjid. Tidak mengambil waktu, teman-teman. Tidak mengambil waktu. Saya setiap kali, semoga Allah SWT buat kita bisa istiqamah ke masjid di dekat rumah, saya melihat waktu yang sangat ringkas. Azan, kita turun sebentar. Apalagi Anda, kalaupun sedikit jauh masjid, Anda bisa naik motor atau mobil. Ya, ada tetangga kami, dia selalu naik mobil supaya tidak ketinggalan. Dan itu tidak ada masalah. Ada parkiran yang cukup di masjid. Saya sering kali, waktu masih cukup banyak, saya jalan kaki. Kalau enggak, saya naik motor. Dan Alhamdulillah semuanya Allah mudahkan. Dan itu cuma sebentar gitu. Sholat paling 5-10 menit, habis itu selesai. Kita pulang dan sudah mendapatkan pelindungan sampai besok pagi. Bagaimana luput hadis seperti ini dari seseorang muslim, teman-teman sekalian? Harusnya ini dijadikan sebagai pegangan. Jaminan kebutuhan dipenuhi. Satu sisi yang lain, Anda juga dijamin akan selamat dari segala macam bara bahaya. Ini kata kuncinya. Ya. Makanya sholat ini luar biasa gitu. Sampai pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan orang yang tertidur di saat sholat subuh? Apa kata Nabi SAW? Orang seperti itu, kupingnya sedang dikencingi oleh syaitan. Wa na'udzubillah. Oleh karena itu, niatkan pada saat sebelum tidur, baca zikir mau tidur, teman-teman sekalian. Dengan niat, Anda mungkin bisa rasakan, pasti Anda terbangun. Dengan izin Allah SWT. Innamal a'malu binniyat. Makin kuat tekad dan niat Anda, Allah akan mudahkan. Anda niat mau bangun jam 4 subuh, Allah bangunkan jam 4 subuh itu. Ya. Maka dengan hikmah Allah SWT tinggal bagaimana kita meraih dan memaksimalkan kesempatan emas itu. Itu pelajaran pertama tentang keutamaan ini. Kemudian yang kedua adalah tentang pentingnya ikhlas. Ikhlas ini luar biasa, teman-teman sekalian. Ikhlas ini adalah ibadah yang luar biasa besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini penyebab utama diterimanya amal. Makanya dikatakan wa hisabuhu 'ala Allah. Maksudnya urusan niatnya, ikhlasnya itu adalah urusan Allah. Karena tidak mungkin Nabi SAW menilai itu. Tapi ya sudah, pokoknya dia ikhlas, dia dapat, dia tidak ikhlas, dia tidak dapat. Ya. Makanya dalam hadis Abu Dawud yang lain, kata Nabi SAW, Inna Allah la ikbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima ya, sebuah ibadah, amalan, kecuali yang ikhlas karenanya. Ya, seperti itulah. Maka kita harus ikhlas, teman-teman sekalian. Tulus. Nggak ada untungnya riya itu, nggak ada untungnya. Sudah dosa besar, walaupun dia syirik kecil ya. Kemudian juga amal ibadah kita jadi hancur, gitu kan. Dan apa yang kita kejar? Pujian orang? Oh, kamu hebat ya, kamu soleh ya, kamu soleha ya, kamu ahli Quran ya, kamu ahli ibadah ya. Terus kita dapat apa? Badan kita tambah gemuk, mata kita tambah terang, rambut kita tambah subur, harta kita bertambah banyak, nggak ada yang kita dapatkan. Kecuali hanya pujian yang sepanjang lidah dia. Ada orang subhanallah semalam suntuk sudah sholat tahajud, besok dia hilangkan pahalanya hanya dengan cerita para teman-teman. Beda kalau Anda ditanya, Anda nggak mungkin bohong, gitu kan? Ciri-ciri orang riya adalah kalau dia tidak ditanya cerita. Apa manfaatnya buat dia? Kamu sholat malam nggak? Kamu sholat malam? Saya sholat malam. Untuk apa? Kamu puasa nggak? Puasa nggak? Saya puasa. Terus yang nanya itu siapa? Gitu kan? Dan riya ini lawan daripada ikhlas, makanya kita singgung sedikit di sini.